Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan kembali membahas tentang desain grafis dan nirmana part yang kedua. Yuk kita simak. Pada part yang kedua ini kita akan belajar tentang prinsip desain grafis dan juga komposisi warna. Langsung aja ke prinsip desain grafisnya. Nah, dalam prinsip desain grafis ini, seorang desainer grafis perlu mengetahui nih beberapa metode dalam menciptakan karyanya, sehingga karyanya memiliki nilai seni yang tinggi. Apa aja prinsip desainnya? Yang pertama adalah kesatuan, di mana kesatuan ini merupakan upaya dalam menyatukan elemen-elemen atau unsur desain sehingga menimbulkan kesan yang harmonis antara elemen yang satu dengan yang lainnya, saling berkesinambungan atau saling mendukung agar memudahkan penyampaian pesan pada si pembacanya. Nah, teknik dalam desain agar dapat terlihat menjadi satu kesatuan ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Contohnya di sini sudah ada approximate approach atau pengelompokan. Nah, bisa kita lihat pada contoh desain kartu nama di sini jika tanpa menggunakan pengelompokan. Nah, pembaca bingung nih mau baca dari mana dulu karena bacaannya ada di berbagai sudut dan terlihat tidak menjadi satu kesatuan. Akan tetapi, jika menggunakan proximate dan pengelompokan, kita bisa lihat bahwa pada segmen yang ini dikelompokkan nama dan juga jabatan dari orang tersebut. Lalu yang kedua, pada pengelompokan ini dikelompokkan bagaimana caranya kita bisa menghubungi atau menemukan si desainer atau owner. Terdapat sebuah alamat dan juga nomor teleponnya sekaligus. Dari dua desain ini bisa kita lihat pembaca pastinya akan lebih mudah membaca dengan menggunakan pengelompokan seperti yang di sebelah kanan dan terlihatnya juga lebih rapi. Begitu ya. Lalu yang kedua ada alignment approach, di mana ini merupakan pemilihan pada penataan dari elemen atau unsur-unsur desainnya. Pada elemen approach sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama ada rata tengah. Kita lihat di sini yang sebelah kiri ini merupakan desain yang menggunakan rata tengah, sedangkan yang sebelah kanan tanpa menggunakan rata tengah. Kita lihat pada desain yang menggunakan rata tengah, semua elemen atau unsur desainnya itu diletakkan di tengah ya, sesuai dengan namanya yaitu rata tengah. Dengan juga tetap mempertahankan pengelompokan yang tadi. Bisa kita lihat di sini ya. Lalu ketika tidak menggunakan rata tengah, tulisannya menjadi tidak beraturan dan juga membingungkan pembaca akan membaca mulainya dari mana. Lalu alignment approach ini juga ada jenis rata kanannya, di mana semua unsur atau elemennya diletakkan di sebelah kanan. Kalau rata kiri, semua elemen atau unsur desainnya diletakkan di sebelah kiri. Jadi desainnya terlihat lebih rapi. Selanjutnya ada repetition approach, di mana repetition approach ini adalah mencapai kesatuan dengan cara pengulangan pada elemen-elemen atau unsur-unsur desain seperti warna, arah, ketebalan garis dan font, jenis font, ukuran font. Nah, bisa kita lihat pada contoh di sini. Untuk penggunaan alamat dan juga nomor telepon, dia menggunakan ukuran yang sama dan juga jenis font yang sama. Pada opsi nama dan juga jabatan, dia memang menggunakan jenis font yang berbeda, akan tetapi menggunakan ketebalan font yang sama, serta juga warnanya sama. Nah, maka hal itu kita bisa bilang dengan metode repetition approach dalam sebuah desain. Selanjutnya ada yang namanya continuation approach, yang dimana maksudnya adalah berkesinambungan. Nah, kesatuan ini dicapai dengan memberikan kesamaan elemen desain pada setiap medium yang berbeda dalam konteks yang sama. Maksudnya seperti apa? Kita lihat
Contoh yang pertama, logonya adalah icon orang ada 3 dan berwarna kuning. Kita bisa lihat di setiap elemen desain dengan medium yang berbeda. Kop surat, dia tetap mempertahankan warna kuning serta logo icon orang 3 seperti ini dan memakai dasi. Lalu di kartu warna, dia juga sama menggunakan warna kuning sebagai warna identik dari perusahaan itu dengan mempertahankan logo icon 3 orang dan menggunakan dasi. Pada notebook, buku tulisnya juga sama menggunakan warna kuning dengan logo icon 3 orang memakai dasi juga. Pada amplop juga demikian. Pada ID card juga sama, terdapat elemen warna kuning juga. Pada CD juga terdapat elemen warna kuning dan juga logo icon orang 3 menggunakan dasi. Nah, bisa kita simpulkan bahwa medium desainnya berbeda-beda, tapi penggunaan desainnya tetap sama dan konsisten pada setiap medium tersebut. Nah, jadi itulah yang dimaksudkan dengan berkesinambungan antara kop surat, kartu nama, notebook, CD, ID card itu sama semuanya, warna kuning dengan logo yang juga sama. Begitu. Begitu pula dengan contoh yang kedua. Nah, di sini ada perusahaan kopi. Kita bisa lihat warna yang identik adalah hijau. Maka di semua mediumnya seperti tas, ID card, bungkus kopinya, stikernya, notebooknya, menunya, itu juga identik semuanya dengan warna hijau. Dan tak lupa memasang logonya juga pada setiap mediumnya. Jadi bisa dikatakan itu merupakan continuation approach atau berkesinambungan. Seperti itu ya. Lalu di sini ada yang namanya keseimbangan. Ya, sorry ini salah tipe. Keseimbangan. Nah, kita lihat contoh di sini. Kira-kira antara kotak ini dengan kotak ini itu sama nggak ukurannya? Kalau kita lihat, pastinya sangat berbeda ya. Nah, itulah yang bisa kita sebut dengan keseimbangan. Keseimbangan itu tidak bisa kita ukur. Nah, kita nggak tahu nih berapa ukuran kotak ini dengan kotak ini. Tapi terlihatnya oleh mata kita, itu kayak nggak seimbang aja. Nah, seperti itu. Jadi keseimbangan itu tidak dapat diukur, tapi dapat dilihat dan dirasakan oleh kita dan bisa dilihat oleh mata kita. Oleh karena itu, jika kita benerin nih desainnya seperti ini, nah terlihatnya desainnya itu lebih rapi, lebih seimbang juga. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya keserasian atau proporsional. Nah, pada keserasian ini atau proporsional ini adalah maksudnya menggunakan sebuah elemen desain itu sesuai dengan kebutuhannya dalam pemakaiannya. Contohnya, pada desain yang sebelah kiri, diskon 50% dengan tulisan yang sangat besar, artinya kita juga membutuhkan bentuk lingkaran yang cukup besar juga. Berbeda dengan desain yang sebelah kanan, tulisannya besar, tapi lingkarannya kecil. Jadi bisa dibilang desain ini tidak proporsional, tidak serasi, seperti itu. Desain yang serasi itu seperti yang sebelah kiri. Jadi disesuaikan. Misalkan tulisannya besar, ya berarti kita membutuhkan bentuk atau ruang yang lebih besar lagi untuk bisa menunjang keserasian dari desain tersebut. Tidak halnya dengan contoh yang sebelah kanan ini. Tulisannya besar, tapi lingkarannya malah kecil. Nah, keserasiannya kan kurang cocok, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya irama atau rhythm. Irama ini adalah hubungan perulangan dan bentuk-bentuk unsur desain grafis. Maksudnya pengulangan seperti apa, Bu? Nah, pengulangan di sini adalah mengulangi unsur-unsur desain, seperti unsur bentuknya, ukurannya, dan posisinya. Pada contoh di sini, ini sebuah ID card. Di sini adalah bentuknya
atau temanya adalah bergelombang. Maka dari itu, keseluruhan dari desain ini bentuknya adalah bergelombang. Seperti itu. Lalu juga posisinya. Nah, posisinya tidak selalu ada di bawah, namun juga ada di samping, ada di atas, seperti itu. Jadi bentuknya itu berkesinambungan ya, berirama, bukan ketika kita memutuskan untuk menggunakan bergelombang, maka nantinya ada desain kotak-kotak yang padahal yang lainnya bukan desain kotak. Nah, jadi itu tidak seirama. Yang dikatakan seirama itu bisa dibilang seperti setema, kayak gitu. Lalu posisinya juga diubah-ubah. Kalau yang ini posisi lingkaran kecilnya di sebelah kanan, kalau yang ini posisi lingkarannya itu diubah menjadi di sebelah kiri atas. Akan tetapi warnanya itu tetap sama, setema dengan yang sebelah kiri, hanya posisinya aja yang berubah. Seperti itu ya. Lalu yang kelima ada penekanan. Nah, dalam penekanan ini merupakan keunggulan atau sifat unggul dan istimewa dari sebuah desain yang menjadi suatu unsur yang menarik. Nah, biasanya dalam penekanan ini, misalkan nih, apa yang mau ditonjolkan dari desain kamu? Kalau dalam contoh di sini, yang mau ditekankan adalah 25% off. Ini adalah salah satu desain untuk flash sale ya. Oleh karena itu, karena 25% off-nya yang akan ditonjolkan atau menjadi keunggulan dari desain ini, maka ukurannya diperbesar. Warnanya dibuat berbeda, lebih ikonik, lebih eye-catching, lebih menarik perhatian dibandingkan elemen-elemen tulisan yang lain. Nah, itu disebut penekanan pada desain kamu untuk elemen 25% off-nya. Lalu di sini lagi Ramadan sale. Nah, bisa kita lihat bahwa si desainer ini memberikan penekanan pada Ramadan sale-nya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ukurannya saja sudah lebih besar daripada elemen yang lain, serta penggunaan fontnya juga lebih berbeda daripada yang lain. Seperti itu ya, untuk penerapan penekanan pada desain grafis. Lalu kesederhanaan atau simplicity. Kita bisa lihat yang sebelah kiri, dia sudah bagus, sangat sederhana, tapi namun kita bisa lihat ya yang di sebelah kanan. Mungkin maksudnya menambahkan elemen-elemen agar lebih estetik, agar lebih bagus gambarnya. Tapi jadinya bisa terlalu rame terhadap desainnya, seperti itu. Kalau yang sebelah kiri ini sudah merupakan penerapan yang tepat terhadap kesederhanaan sebuah desain dibandingkan yang sebelah kanan. Karena yang sebelah kanan, alih-alih dia akan membuat desainnya lebih bagus, malah terlihat terlalu ramai, meskipun tujuannya untuk membuat desain itu lebih bagus. Maka dari itu, kesederhanaan itu diperlukan dalam sebuah desain, sehingga tidak berlebihan dan konten dalam desainnya disampaikan dengan padat dan jelas. Lalu kejelasan atau clarity. Kita lihat yang di atas ini. Kira-kira ketika kita baca dalam waktu beberapa detik, apakah kita langsung bisa menebak ini tulisan apa? Saya rasa tidak secepat itu. Kita harus ngeliat dulu dengan benar, baru kita bisa tebak, oh ini tulisannya multimedia, seperti itu. Dan juga di sini bentuknya nggak jelas, apakah ini lingkaran atau hampir ke persegi. Nah, kejelasan dalam desain ini itu perlu, seperti contoh yang di bawah ini. Dalam beberapa detik saja kita bisa tahu, oh ini tulisannya multimedia, oh ini bentuknya lingkaran, seperti itu. Jadi contoh yang di atas ini bukan penerapan yang baik untuk metode kejelasan atau clarity.
Sedangkan yang di bawah ini merupakan desain yang tepat untuk merepresentasikan bagaimana sih kejelasan dalam desain itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya komposisi warna. Nah, dalam komposisi warna ini ada yang namanya color wheel atau lingkaran warna. Bisa kita lihat seperti pada gambar di sini. Ini merupakan color wheel atau lingkaran warna yang terdapat berbagai macam warna. Nah, pada teori warna Brewster dikatakan bahwa warna alam itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier serta netral. Warna primer itu apa sih? Warna primer itu adalah warna utama atau warna dasar yang terdiri dari merah, red, yellow atau kuning, dan blue atau biru. Nah, selanjutnya setelah warna primer ada yang namanya warna sekunder, di mana warna sekunder ini adalah campuran dari warna-warna primer tadi. Dia akan menghasilkan orange, yaitu campuran dari red, merah, atau yellow. Nah, jadi campuran warna dasar ini menghasilkan warna-warna sekunder. Seperti merah dan kuning akan menghasilkan warna orange. Lalu, seperti kuning dan biru akan menghasilkan warna hijau. Lalu, merah dan biru akan menghasilkan warna ungu. Itulah yang disebut dengan warna-warna sekunder. Lalu selanjutnya ada warna tersier. Jadi kalau warna tersier itu adalah pencampuran antara warna sekunder dengan warna primer. Seperti itu ya. Yang nantinya akan menghasilkan warna sebagai berikut. Seperti red, orange adalah hasil dari pencampuran warna sekunder orange dengan warna primer merah. Yellow orange campuran dari warna sekunder orange dan juga primer warna kuning. Warna blue violet percampuran dari warna sekunder violet dan juga primer biru. Red violet campuran antara merah dan juga violet. Blue green campuran dari sekunder hijau dengan primer biru. Lalu yang terakhir ada yellow green, adalah campuran dari warna sekunder hijau dengan warna primer yellow atau kuning. Seperti itu ya. Nah, dalam warna sendiri terdapat sebuah temperatur nih. Temperatur warna itu dibagi menjadi 2, yaitu hangat dan juga warna dingin. Sebenarnya warna itu nggak punya temperatur sih, tapi warna itu mempunyai nuansa dalam desain seperti itu. Misalnya nanti nuansanya apakah lebih hangat atau nuansanya atau lebih dingin. Nah, itu sebenarnya bisa menciptakan ilusi dalam sebuah desain tersebut. Makanya agar lebih mudah dinamakan aja temperatur dari sebuah warna. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya hue, intensity, dan saturation. Value. Di mana hue ini merupakan warna itu sendiri. Jadi hue itu merupakan identitas warna. Ya, seperti biru, kuning, violet, hijau, seperti itu. Putih. Nah, putih dan hitam ini termasuk warna netral ya. Lalu selanjutnya ada saturation atau intensity. Nah, saturation ini merupakan tingkat kemurnian warna. Bisa kita lihat di sini, kalau warnanya semakin ke kanan, dia akan mendekati warna murninya. Dalam kasus ini warna merah. Nah, semakin dia ke kanan, dia semakin mendekati warna murni, yaitu warna merah. Tapi semakin dia ke kiri, dia mendekati warna abu-abu. Seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya value, di mana value adalah tingkat kecerahan atau kegelapan warna.
Dalam value ini hanya ada hitam dan putih. Ketika kita semakin ke kanan, maka akan semakin mendekati kecerahan warnanya terhadap warna putih. Ketika semakin ke kiri, kita melihat bahwa tingkat kegelapan itu cenderung ke warna hitam di sini ya. Oke. Selanjutnya ada mode warna. Pada mode warna ini yang akan saya bahas hanya dua, yaitu RGB dan CMYK, di mana RGB itu merupakan red, green, blue. Dan RGB ini digunakan ketika kita akan menggunakan desain dalam tujuan digital, atau dalam artian hanya dinikmati di dalam layar, seperti misalkan postingan Instagram, status, IG story, untuk desain web, dan lain sebagainya yang keperluannya hanya untuk digital saja. Sedangkan CMYK yang terdiri dari cyan, magenta, yellow, dan black itu digunakan untuk media yang akan nantinya kita cetak. Jadi, jika kita akan membuat desain pamflet, brosur, ID card, lalu undangan misalnya. Nah, kita perlu menggunakan mode warna CMYK ini. Kenapa? Karena agar warna pada saat kita mendesain di layar dan warna pada saat kita ngeprint itu tidak jauh berbeda, seperti itu. Jadi, kalau RGB itu mode warna yang digunakan untuk keperluan digital saja, akan tetapi kalau CMYK mode warna yang digunakan untuk proses percetakan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tugas. Kalian bisa cek tugas kalian di Google Classroom-nya masing-masing. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk materi part yang kedua tentang desain grafis dan nirmana. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.